Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsalia Alvina Noviasari dari kelompok 5 Pendidikan Fisika B Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya dan teman-teman saya, ada Faidatul Mutmainah, Ayu Sekarningrum, dan Nisa Fauzia akan mempresentasikan materi dari mata kuliah landasan pendidikan, yaitu materi tentang landasan psikologis pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuska Ningrum dan 19085501 dari kelompok 5. Ingin memaparkan tentang landasan psikologis pendidikan, mata kuliah landasan pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi, proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosial kultural yang antropologis, filosofis, dan normatif. Artinya bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. Oke, selanjutnya ada landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah landasan dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Salah satu aspek tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bukan berarti kemampuan intelektual saja yang dikembangkan, melainkan aspek-aspek kepribadian lainnya, walaupun aspek kemampuan intelektual itu penting. Aspek kepribadian lainnya juga sangat penting, seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan masih banyak kecerdasan lainnya. Yang kedua itu ada situasi pergaulan pendidikan. Proses pendidikan berlangsung antara pendidik dan peserta didik dalam bentuk pergaulan yang individual maupun secara kolektif. Pergaulan tidak selalu dalam bentuk face-to-face, melainkan bisa dalam bentuk media. Bisa menggunakan media seperti internet, surat menyurat, dan sebagainya. Pergaulan juga tidak semuanya bersifat pendidikan, yang artinya pergaulan pendidikan adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didik, sehingga anak didik tersebut berkembang menuju kedewasaan. Proses pendidikan tidak bisa berlangsung untuk mendapatkan kedewasaan, melainkan pendidik harus mempunyai sifat sabar untuk bisa mendapatkan hasil pendidikan yang ingin dicapai. Tugas mendidik membutuhkan banyak sekali pendekatan, baik secara ilmiah, filsafah, dan religi. Dalam mendidik, memiliki tugas mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan memahami perilaku dan motivasinya dalam rangka tujuan pendidikan. Perkembangan psikologis dalam rangka tujuan pendidikan diwujudkan agar dalam memberikan bantuan perkembangan psikologis untuk peserta didik bisa secara tepat, baik kebutuhannya maupun pendekatannya. Perkenalkan, nama saya Faidatul Mutmainah, NIM 19085566 dari Pendidikan Fisika B 2019. Di sini saya akan menjelaskan dimensi proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya memiliki dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. Dalam pendidikan, intinya bukan terletak dalam memperbaiki keterampilan, melainkan mendidik anak agar anak tersebut memiliki integritas kehidupan atau integritas kepribadian, serta mampu berbuat secara bertanggung jawab. Profesor Dr. Costa mengadakan pembedaan antara berbagai jenis lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk. Yang pertama ada lapisan perilaku anorganis, lapisan vegetatif atau nabati, lapisan hewani atau animal, lapisan
insan atau human atau manusiawi. Lapisan yang kelima ada lapisan mutlak atau absolut. Yang pertama ada lapisan perilaku anorganis. Lapisan ini seperti peristiwa jatuh pada makhluk hidup maupun mati. Lapisan vegetatif atau nabati. Lapisan ini tentang segala sesuatu yang terdapat dalam tubuh untuk memelihara kesehatan jasmani. Sedangkan lapisan animal atau hewani, lapisan ini sifatnya sudah berupa dorongan yang bersifat naluriah. Yang keempat ada lapisan human atau insani atau manusiawi. Lapisan ini lapisan perilaku yang hanya dimiliki oleh manusia. Nah, lapisan ini itu berupa potensi-potensi manusia yang berupa adanya kemauan sehingga dapat menguasai hawa nafsu, adanya kesadaran intelektual, adanya kesadaran diri. Manusia adalah makhluk sosial, manusia sebagai bahasa simbolis, dan manusia dapat menyadari nilai-nilai. Yang terakhir ada lapisan mutlak atau absolut. Dalam lapisan ini manusia dapat menghayati kehidupannya secara beragama dan religius sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan dan dapat menghayati nilai-nilai kehidupan manusia yang tertinggi, yaitu kehidupan ketuhanan dan nilai-nilai keberagaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas pokok perkembangan. Proses pendewasaan manusia itu sebuah pertemuan antara pertumbuhan potensi dalam diri pada anak dan pengaruh lingkungan yang diatur dengan sengaja yang biasa disebut dengan pendidikan. Erikson menyebutkan tahap pengembangan pada manusia. Yang pertama ada kemampuan mempercayai, usia 0-12 bulan. Penghayatan atau kemampuan ini sudah ada sejak lahir karena diliputi oleh suasana hangat, mesra dan kasih sayang ibu terhadap anak dan keluarga besar lainnya, sehingga mempercayai segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Yang kedua ada kemampuan berdiri sendiri, usia 1,5-3 tahun. Pada tahap ini anak menghadapi tugas untuk mempertegas kehadirannya sebagai manusia yang mempunyai kesadaran dan kemampuan serta berdiri sendiri, walaupun dalam hal-hal tertentu membutuhkan bantuan dan bimbingan orang lain. Yang ketiga ada kemampuan berprakarsa. Kemampuan berprakarsa itu pada tahap ini anak mencari tahu kemampuan-kemampuan yang tersimpan dalam dirinya. Yang keempat ada kemampuan menyelesaikan tugas. Pada tahap ini anak nampak sedang rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas yang ada pada dirinya, sehingga sangat wajib untuk menjaga perasaannya agar anak tersebut tidak merasa rendah diri, merasa tidak mampu berprestasi. Yang kelima ada kemampuan meyakini identitas. Pada periode ini, periode remaja, yaitu periode untuk mencari jati diri yang dapat menjawab hanya dirinya sendiri, mencari sisi baik pada dirinya sendiri. Lalu ada tahap kedewasaan. Ada 3 tahap kedewasaan, yaitu keakraban, kemampuan mengurus, dan integritas kepribadian. Keakraban adalah salah satu ciri penting dalam proses kedewasa. Keakraban ini menunjukkan sifat kepada lawan jenis yang berupa persahabatan, kepemimpinan, persaingan, perjuangan, kasih sayang, cinta, dan cita-cita. Lalu kemampuan mengurus ini menunjukkan bahwa kita mampu mengurusi orang lain baik terhadap keluarga maupun masyarakat sehingga dapat membentuk keluarga. Yang ketiga ada integritas kepribadian. Integritas kepribadian ini sebuah proses pendewasaan yang sangat penting, yang sangat bertanggung jawab, karena
pada diri anak tersebut sudah mau menerima dirinya dan orang lain. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya, yaitu pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Yang pertama itu ada anak bayi dari umur 0 sampai 1 tahun. Periode ini disebut juga sebagai periode vital. Periode ini mempunyai makna mempertahankan hidup. Sang bayi memiliki beberapa kemampuan, yaitu insting dan naluri. Selanjutnya, insting ialah kemampuan yang telah ada sejak lahir, yang sifatnya psikofisik untuk dapat mereaksi terhadap lingkungannya. Pada anak juga terdapat insting meniru, yaitu suka meniru orang tuanya. Contohnya, mereka suka bilang mama, mama, seperti itu. Pada perkembangan normal, maka pada usia 12-15 bulan, anak mulai bercakap dan berjalan. Selanjutnya, yang kedua ada periode kanak-kanak yang dari umur 3-5 tahun. Usia prasekolah sebagai masa peralihan dari masa bayi ke masa anak sekolah. Konstan menyebutkan bahwa ini adalah periode estetis, yaitu keindahan. Kenapa disebut keindahan? Karena dalam periode ini sendiri terdapat 3 ciri khas yang tidak ada pada periode-periode lain. Yang pertama itu pada perkembangan emosi kegembiraan hidup, yang kedua itu ada kebebasan, dan yang ketiga itu ada fantasi. Jadi di periode ini anak-anak itu mempunyai kegiatan seperti bermain, menyanyi, mendongeng, bercerita, dan menggambar. Jadi melalui kegiatan ini anak-anak dapat mengembangkan fantasinya. Perkembangan lainnya yaitu anak pada umur ini memiliki perkembangan bahasa karena mereka sudah mengerti, jadi mereka seperti menangkap bahasa-bahasa yang diucapkan oleh teman-temannya atau guru-gurunya. Lalu dari segi minat, anak ini memiliki egosentrik, artinya semuanya itu masih terhadap dia, jadi dia itu tidak memperdulikan pandangan orang lain. Jadi jika anak ini mempunyai suatu keinginan, maka kita harus memenuhinya. Jika tidak, mereka akan ngambek atau biasa disebut sebagai keras kepala, seperti itu. Periode ini juga sebagai periode yang ceria, yaitu anak mulai belajar ke kamar mandi sendiri dan buang air sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada anak sekolah dari umur 6-12 tahun. Periode ini konstan menyebutnya sebagai periode intelektual. Kenapa? Karena pada masa ini anak-anak biasanya mengembangkan kemampuan intelektualnya. Jadi di periode ini mereka mulai belajar, senang membaca seperti petualangan, jadi mereka mengembangkan pengalamannya. Selain itu, mereka di periode ini mulai memiliki kebiasaan seperti kebiasaan bangun tidur, kebiasaan makan dan belajar pada waktunya, seperti itu. Selanjutnya ada masa remaja, pubertas, dan adolescensi dari umur 12-18 tahun. Konstan menyebutkan ini sebagai periode sosial. Kenapa? Karena pada periode ini anak mempunyai minat terhadap hal-hal kemasyarakatan seperti suka mengikuti organisasi, suka mengikuti klub-klub yang ada di sekolahnya, dan suka mengikuti, mungkin mereka di sekolah mengikuti OSIS seperti itu. Lalu dalam perkembangan moralnya, anak-anak remaja ini sudah mulai mengenal nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, keindahan, dan juga ketuhanan. Lalu pubertas itu ialah periode antara 12-15 tahun, sedangkan adolescensi itu sampai 21 tahun. Lalu anak remaja ini pada umur ini mengalami perubahan entah di fisik atau di mentalnya, yaitu pubertas. Terkadang mereka merasa malu karena ada yang berubah dari badan mereka, seperti itu. Lalu pada periode ini juga mereka mulai menunjukkan kedewasaannya karena mereka sudah memiliki cita-cita, mereka sudah tahu mereka akan kemana, seperti mereka itu sudah mulai menentukan tujuan hidupnya, seperti itu. Mungkin sekian saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nisa Fauziah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauziah, NIM 1905750 dari Pendidikan Fisika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar dalam pendidikan. Nah, apa sih teori belajar dalam pendidikan itu? Teori belajar dalam pendidikan merupakan pemahaman terhadap teori-teori belajar dari sudut pendekatan psikologis,
yang merupakan upaya menggali realitas kondisi objektif terhadap anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Nah, di sini ada 3 teori. Yang pertama teori psikologi kognitif, yang kedua teori psikologi humanistik, yang ketiga teori psikologi behavioristik. Nah, yang pertama teori psikologi kognitif. Teori ini mempunyai pandangan bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Para ahli psikologi kognitivisme memandang bahwa perkembangan kognisi seseorang mengalami tahap perkembangan sesuai usianya. Nah, di sini ada satu ahli psikologi bernama Jean Piaget membagi tahap perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motorik 0-2 tahun dengan ciri-ciri tingkah laku dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. Yang kedua, tahap operasi awal 2-6 tahun. Di sini anak sudah bisa mengenal simbol-simbol yang ada. Yang ketiga, tahap operasi konkret 7-11 tahun. Anak mulai membandingkan pendapat orang lain, mulai bisa membedakan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Yang terakhir, tahap 4 yaitu tahap operasi formal 12 tahun ke atas. Anak sudah mampu berpikir abstrak. Nah, teori Piaget tersebut bukanlah teori belajar, tetapi mempunyai implikasi terhadap proses belajar mengajar. Guru dalam hal perkembangan kognisi anak perlu memahami tahap perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, peran guru dari teori psikologi kognitif ini adalah yang pertama merancang program belajar mengajar seperti apa yang akan diberikan kepada anak sesuai dengan usianya. Yang kedua, mendiagnosa tahap perkembangan. Yang ketiga, mendorong perkembangan anak. Nah, menurut aliran ini bahwa perilaku manusia ini ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan oleh lingkungan. Aliran ini meyakini bahwa motivasi belajar harus datang dan dalam diri individu sendiri. Nah, di sini ada satu ahli psikologi humanistik yang bernama Carl R. Rogers mengemukakan prinsip belajar. Yang pertama, manusia mempunyai dorongan untuk belajar. Yang kedua, belajar akan bermakna apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, mengurangi hukuman. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri. Yang kelima, sikap berdiri sendiri atau kreativitas dan percaya diri. Nah, tujuan pendidikan menurut kaum humanis adalah realisasi diri, yakni suatu kondisi di mana individu mencapai kesadaran akan dirinya penuh makna. Nah, proses belajar yang berlandaskan humanisme menekankan kepada pentingnya hubungan interpersonal, sikap menerima murid sebagai seorang pribadi yang mempunyai kemampuan. Nah, selanjutnya ada teori psikologi behavioristik. Aliran ini memandang bahwa perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Menurut teori ini, ada 3 hal yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus merupakan sesuatu yang berasal dari lingkungan. Nah, yang kedua respon. Respon ini diakibatkan oleh adanya stimulus yang datang. Yang ketiga akibat. Akibat ini merupakan sesuatu yang terjadi setelah respon. Tujuan pendidikan menurut aliran ini berorientasi pada pengembangan kompetensi penguasaan secara tuntas terhadap apa yang dipelajari. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan itu apa sih? Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Nah, cara usaha itu dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mendidik anak. Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik, dan upaya pendidikan dilaksanakan dalam pergaulan pedagogis tersebut. Nah, upaya pendidikan ini dapat berupa perintah, larangan, ajakan, saran, dorongan, dan sebagainya yang dapat diberikan dari pendidik kepada anak didik. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.